Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Putra dengan NIM 21073077. Baiklah, eh, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Sepeda Motor, yaitu dengan judul Transmisi Otomatis pada Sepeda Motor. Baiklah, yang pertama puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan presentasi ini dengan judul transmisi otomatis pada sepeda motor. Baiklah, yang pertama langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian dari transmisi sepeda motor. Pada latar belakangnya yang pertama itu sepeda motor telah menjadi salah satu alat transportasi paling populer di dunia, terutama di negara-negara berkembang. Perkembangan teknologi dalam industri sepeda motor terus berlanjut. Salah satunya adalah penggunaan sistem transmisi otomatis. Transmisi otomatis pada sepeda motor merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pengendara dalam mengoperasikan sepeda motor. Dengan transmisi otomatis, pengendara tidak perlu lagi mengoperasikan kopling dan mengganti gigi secara manual, sehingga pengendara menjadi lebih mudah terutama dalam kondisi lalu lintas yang padat. Meskipun transmisi otomatis menawarkan berbagai keunggulan seperti kemudahan penggunaan, percepatan yang lebih halus, dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Namun, sistem ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh para pengguna sepeda motor. Dalam presentasi ini, saya akan melakukan analisis mendalam mengenai sistem transmisi otomatis pada sepeda motor dengan fokus pada keunggulan dan keterbatasan yang dimilikinya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pembaca mengenai sistem transmisi otomatis dan memberikan pandangan yang lebih objektif dalam mempertimbangkan penggunaan dalam berkendara. Baiklah, transmisi otomatis ini pada sepeda motor merupakan sistem transmisi yang mengatur perubahan gigi secara otomatis tanpa memerlukan campuran tangan langsung dari pengendara. Ini berarti pengendara tidak perlu lagi melakukan tugas manual seperti mengoperasikan kopling atau memindahkan tuas gigi untuk mengubah rasio transmisi. Sistem ini berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan berkendara dan mengurangi beban kerja pengendara dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua itu cara kerja dari transmisi otomatis ini. Yang pertama itu ada deteksi. Sensor-sensor mengumpulkan data seperti kecepatan, beban dan putaran mesin untuk menentukan rasio transmisi yang tepat. Yang kedua ada pemindahan gigi. Sinyal dari kontrol unit akan menggerakkan komponen-komponen mekanis untuk memindahkan gigi secara halus dan cepat. Penyesuaian. Sistem terus-menerus menyesuaikan rasio transmisi agar mesin dapat beroperasi dengan optimal. Kemudian komponen utamanya yang pertama ada turkey converter, yaitu untuk menghubungkan mesin dan transmisi memungkinkan perpindahan daya yang halus. Kemudian ada planetary gear seat, itu untuk menghasilkan berbagai rasio transmisi yang berbeda-beda. Kemudian ada hydraulic control system, itu untuk mengatur perpindahan gigi otomatis berdasarkan masukan sensor. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis. Yang pertama ada kelebihannya. Keunggulannya yang pertama itu kemudahan penggunaan dan performa optimal dalam akselerasi responsif. Untuk kelebihannya di sini kenyamanan dalam berkendara. Salah satunya keunggulan utama transmisi otomatis adalah kenyamanan dalam berkendara yang lebih tinggi. Pengendara tidak perlu lagi memikirkan perpindahan gigi secara manual yang membuat pengalaman kendaraan lebih santai dan terutama kondisi lalu lintas yang padat atau saat berkendara dalam kota. Di sini ada untuk mudah untuk digunakan. Itu transmisi otomatis dapat
membuat sepeda motor lebih mudah digunakan, terutama bagi pengendara pemula atau mereka yang belum terbiasa dengan perpindahan gigi manual. Tanpa perlu memikirkan perpindahan gigi, pengendara dapat fokus pada pengendalian sepeda motor dalam situasi di sekitarnya. Kemudian ada kekurangannya, yaitu biaya pemeliharaan lebih biaya pemeliharaan lebih mahal, efisiensi berkurang, dan kompleksitas sistem. Yang pertama, kekurangan biaya lebih mahal itu sepeda motor dengan transmisi otomatis cenderung memiliki biaya awal yang lebih tinggi daripada sepeda motor transmisi manual. Kompleksitas sistem perawatan dan perbaikan yang lebih tinggi dan jangka panjang. Kemudian kehilangan responsif. Beberapa pengendara mungkin merasa bahwa sepeda motor dengan transmisi otomatis kurang responsif dibandingkan dengan yang manual. Meskipun sistem transmisi otomatis telah menjadi lebih canggih, beberapa model mungkin mengalami penundaan dan permintaan gigi dalam respon gas. Kemudian ada keterbatasan pilihan. Tidak semua model sepeda motor tersedia dengan transmisi otomatis. Ini bisa menjadi kendala bagi pengendara yang menginginkan model atau merek tertentu yang tersedia dengan transmisi manual. Kemudian ada perawatan sistem transmisi otomatis. Yang pertama, kita bisa dengan pergantian fluida, penting dilakukan secara berkala sesuai dengan rekomendasi pabrik. Kedua, ada pemeriksaan komponen, memeriksa kebocoran, keausan, dan kerusakan pada komponen utama. Kemudian ada diagnostik elektronik, menggunakan alat diagnostik untuk mengidentifikasi masalah dan mengoptimalkan pengaturan. Kemudian ada perbaikan profesional, transmisi otomatis dibutuhkan penanganan oleh mekanik yang berpengalaman. Kemudian ada mengatasi masalah transmisi otomatis. Yang pertama ada gejala, itu mencatat dengan teliti gejala-gejala yang muncul, seperti masalah perpindahan gigi atau getaran. Yang kedua ada diagnosa, menggunakan alat diagnostik untuk mengidentifikasi penyebab masalah pada sistem transmisi otomatis. Kemudian ada perbaikan, melakukan perbaikan atau penggantian komponen berdasarkan hasil diagnosa yang telah kita periksa. Kemudian ada transmisi otomatis, perbandingan dengan transmisi manual. Transmisi otomatis memudahkan pengguna terutama dalam keadaan kemacetan, performa dan akselerasi yang optimal. Kalau transmisi manual lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar, memberikan kontrol yang baik langsung bagi pengemudi. Untuk biaya pemeliharaannya, transmisi otomatis memerlukan biaya perawatan yang lebih tinggi dibandingkan transmisi manual. Untuk perkembangan teknologi transmisi otomatis, yaitu yang pertama ada transmisi ganda, menggunakan dua kopling untuk perpindahan gigi yang lebih cepat dan responsif. Kemudian ada sistem variator, mengatur rasio transmisi secara kontinu untuk performa dan efisien yang optimal. Kemudian ada motor listrik, transmisi otomatis pada sepeda motor listrik, menggunakan motor listrik untuk memindahkan gigi. Kemudian untuk kesimpulan, transmisi otomatis pada sepeda motor menawarkan kemudahan penggunaan dan performa yang optimal, namun memiliki biaya perawatan yang lebih tinggi. Perkembangan teknologi terus berlanjut untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas sistem transmisi otomatis. Kemudian transmisi otomatis pada sepeda motor merupakan transmisi otomatis yang mengatur perubahan gigi secara otomatis tanpa memerlukan campur tangan langsung dari pengendara. Ini berarti pengendara tidak perlu lagi melakukan tugas manual seperti mengoperasikan kopling atau memindahkan tuas gigi yang mengubah rasio transmisi. Baiklah, saya rasa sekian presentasi dari saya. Jika terdapat salah kata atau terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.